Perkenalkan, nama saya Ruli Suryana. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang manajemen proyek informasi, di mana di dalamnya anggaplah sedang mengerjakan suatu proyek. Judulnya proyek aplikasi akuntansi perusahaan menggunakan Microsoft Project. Langsung aja kita mulai. Untuk manajemen project sendiri, apa sih manajemen project itu? Ini ada beberapa menurut para ahli. Manajemen proyek terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan proyek. Manajemen adalah suatu ilmu pengetahuan tentang seni memimpin organisasi yang terdiri atas kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap sumber-sumber daya terbatas dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang efektif serta efisien. Lalu dari kata manajemen sendiri merupakan proses terpadu di mana individu-individu sebagai bagian dari organisasi dilibatkan untuk memelihara, mengembangkan, mengendalikan, dan menjalankan program yang kesemuanya diarahkan pada sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan proyek itu sendiri adalah upaya diorganisasikan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan harapan-harapan penting dengan menggunakan anggaran dana serta sumber daya yang tersedia. Bisa dilihat di sini ada dua kata yang berbeda pengertian dari manajemen dan proyek sendiri. Kalau menurut saya manajemen itu memanage ya, mengatur dari kesekian kegiatan supaya menjadikan kegiatan tersebut terstruktur untuk cepat diselesaikan. Dan proyek sendiri itu adalah suatu pengerjaan di mana terdapat deadline juga yang harus diselesaikan. Jadi kalau manajemen proyek itu ya seharusnya kegiatan-kegiatan yang mempunyai deadline yang harus diselesaikan pada waktu tertentu. Nah, di sini pendapat para ahli dari beberapa dari Dipo Husodo dan menurut Husen ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada istilah CPM, SDM, dan RAB. Apa sih CPM, SDM, dan RAB? CPM itu singkatan dari Critical Path Method, di mana algoritma untuk merencanakan, mengelola, dan menganalisis waktu suatu proyek. Sistem CPM ini merupakan langkah yang dapat membantu mengidentifikasi tugas kritis, tidak kritis dari awal proyek hingga menyelesaikan dan mencegah risiko sementara. Sedangkan SDM, sebagai kita ketahui bersama, itu adalah sumber daya manusia ya, yang merupakan salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. Nah, SDM ini berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi atau perusahaan yang bekerja sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Jadi tanpa adanya SDM, perusahaan tidak bisa berjalan maupun harus ada sumber daya manusia yang memadai. Lalu lanjut ke RAB. Pengertiannya adalah kepanjangan dari rencana anggaran biaya, yang merupakan perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek. Nah, di sini sudah jelas di garis bawahi ya, ada CPM, SDM, dan RAB. Ketiga unsur ini akan saling berkaitan dalam menjalankan sebuah proyek. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya adalah
tabel uraian kegiatan dan lama waktu pengerjaan. Bisa dilihat di sini sudah saya bikin ya beberapa tabel yang akan dilakukan di kegiatan Microsoft Project. Nah, di sini ada klasifikasi itu dari A sampai J ya. Ada 10 kegiatan di sini. Nah, diantaranya analisis data, dokumentasi, programming dan desain, implementasi, monitoring, perawatan sistem, update aplikasi, testing, delete, dan backup. Lalu yang terakhir, perbaikan tiada henti. Saya juga membuat waktu dari masing-masing kegiatan yang berguna pada saat kita menyusun Microsoft Project. Di sini waktu dari aplikasi akuntansi perusahaan yang saya buat ada 90 hari, 219. Nah, ini dokumentasi 219 karena dia mendokumentasikan dari awal sampai akhir, mencatat semua kegiatan dari analisis data sampai perbaikan. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini juga sudah dibuatkan gambar diagram CPM beserta perhitungan maju dan mundur. Tadi dibahas sebelumnya, CPM itu adalah Critical Path Method. Ini berguna untuk mencari tahu kegiatan apa yang kritis dan dipisah-pisahkan, lalu bisa dilihat dan diidentifikasi. Di sini sudah ada klasifikasi bagannya, ada dua ini ya, dua perhitungan, yaitu perhitungan maju dan perhitungan mundur, di mana kedua perhitungan ini sekilas tampak sama tetapi berbeda jika diperhatikan. Kita mulai aja untuk slide berikutnya. Nah, ini lintasan dari kegiatan dengan metode CPM. Di metode CPM itu kan ada dua ya, dari metode maju dan mundur. Ini dia, perhitungan maju dan perhitungan mundur. Lalu di perhitungan mundurnya itu agak sedikit berbeda perhitungannya, di mana ada beberapa lintasan kritikal ya. Ini yang saya tandain merah, kelihatan ya. Saya buka di aja. Ini dia. Jadi dimulai dari perhitungan maju. Di sini diagram dari CPM dimulai. A-nya itu tadi yang sudah dijelaskan ya, adalah kegiatan, angkanya ini itu adalah jumlah hari ya, berarti 90 hari. Kegiatan A jumlahnya 90 hari. Dimulai dari sini. Nah, ini bisa dilihat di diagramnya. A sama dengan 90, lalu di bawahnya 0 dan 90. Lalu dia beralur ke atas ya. Ini kegiatan klasifikasi dari B sama dengan 219. Lalu jumlah harinya 90 dari A, yang B-nya ini 309 karena semua saling berkaitan. Nah, ini yang turun ke bawah dari B turun ke bawah ya. Terus klasifikasi C sama dengan 94 hari. Nah, di sini dari A 90 hari, lalu dari C itu ditambah, kalau yang maju, perhitungan maju itu ditambah 94 tambah 90.
sama dengan 184. Lalu dia ke bagan berikutnya, yaitu klasifikasi D sama dengan 14 hari, di mana 184 hari kita ambil dari bagan C, naik dia ke atas. Ini tinggal ditambahin aja dari bagan yang ini ya, berarti 14 ditambah 84, 184, jadi 198. Ini diikutin aja sampai dia yang E tambah yang F 23 hari. Ini setelah ditambah sama D jadi 262. Yang G 20 hari, yang H 23, 20 hari, yang I, yang C-nya 23 sudah ditambah ya. Lalu selesai. Itu bagan dari CPM, Critical Path Method. Nah, di sini perhitungan majunya sudah, lalu setelah itu kita buat perhitungan mundurnya. Perhitungan mundurnya sebetulnya sama alurnya seperti perhitungan maju, tetapi dia ada tambahan baris ya. Ini dia tambahan barisnya. Ya, kita langsung mulai aja. Di sini ada slack ya, slack. Tetapi perbedaan dari diagram CPM yang mundur ini, dia kebalikan dari yang maju, di mana perhitungannya dimulai dari belakang ya. Tapi dari sini dia, dari J. Ini klasifikasinya J, jumlah harinya masih sama 23 hari. Ini masih sama ya. Slacknya 0. Di sini dia untuk memperhitungkan jalur kritisnya harus sekecil mungkin bilangannya. Pengurangnya harus, jumlahnya ini harus kecil gitu. Ini kan dikurang jadi 0 ya. Dia mundur ke sini masih sama, I-nya 20, slacknya 0 juga. Nah, ke sini dia untuk klasifikasi H 23 hari. Nah, ini di sini bisa dikurangin ya. 305 dikurang 282. Ini hasilnya slacknya itu min 23. Di sini slacknya 0. Yang F23 jumlah harinya 262. Ini 239. Ini D14. Langsung dia C94. Slacknya ya langsung ke bagian pertama, yaitu spesifikasi A sama dengan 90 hari. Di sini slacknya 0 ya. Ya, kira-kira seperti itu gambaran dari CPM, perhitungan maju dan perhitungan mundur. Di sini terlihat jalur kritisnya diambil dari yang paling kecil jumlahnya. Ya, ini yang paling kecil, setelah ditambah ya bagan-bagannya itu ternyata yang ini yang tanda panah. Nah, berarti ini sudah ditemukan jalur kritisnya. Lalu kemudian sudah selesai, kita pindah ke slide presentasi. Ini lintasan tadi yang sudah dibuat. Kegiatan MIS Project. Kegiatan ini terdiri dari uraian kegiatan dari project, sumber daya manusianya di dalam projectnya, dan rencana anggaran biaya RAB.
Kita langsung aja. Di sini contoh dari uraian kegiatan ya. Di sini sudah saya buat, bisa terlihat detailnya mulai dari aplikasi pembukuan akuntansi perusahaan, itu judulnya ya, memakan waktu 1 tahun kira-kira dibuat aplikasinya, itu dari tahap analisis data sampai ke perbaikan itu memakan waktu 343 hari ya. 1 tahun dia untuk membangun sebuah aplikasi pembantu pembukuan akuntansi. Dari analisis data dia membutuhkan 90 hari pengerjaan ya, yang dilakukan oleh sistem analis. Di sini ada rincian anggaran biaya ya. Rencana anggaran biaya yang akan keluar. Di sini untuk analis data 37.500.000. Lalu dia ada sub kegiatannya. Kegiatannya ini yang pertama membuat flowchart aplikasi. Deadline-nya 7 hari, dilakukan oleh sistem analis. Menyusun data flow diagram atau DFD 8 hari, dilakukan oleh sistem analis. Membuat entity relationship diagram, dilakukan juga sistem analis. Dan membuat spesifikasi data akuntansi. Nah, kelima ini membutuhkan biaya 37.500.000 kurang lebih. Untuk dokumentasi yang kedua membutuhkan waktu 219 hari yang sudah saya jelaskan, karena dia dari awal sampai selesai proyeknya harus ada dokumentasi buat pencatatan, yang terdiri dari penyusunan draft dari klien, pengumpulan data akuntansi untuk program, ini masing-masing 15 hari. Untuk penyebutnya dia dokumenter ya. Lalu yang ketiga programming dan desain 94 hari totalnya, karena di dalamnya itu banyak pengerjaannya ya, jadi agak lama dia untuk programming dan desain yang dilakukan oleh programmer. Ini budgetnya kurang lebih di total 42.320.000, yang terdiri dari pembuatan source code aplikasi akuntansi, memasukkan data bagan akuntansi, membuat form perhitungan aktiva dan pasiva, membuat form laba rugi, membuat form neraca saldo dan neraca lajur, membuat ayat jurnal penyelesaian, membuat report aplikasi ke akuntansi, dan melakukan testing aplikasi akuntansi. Nah, di sini dia untuk prodesesornya, kelihatan ya, prodesesornya adalah hubungan keterkaitan antara satu kegiatan dan kegiatan lain. Prodesesornya di sini kita mulai dari 2. Ini 2 ya. Ditarik dia dari atas, lalu yang ke bawah tinggal diikutin aja. Ini dia 3, berarti menyusun data flow. Lalu kalau sudah dia keempat, kelima membuat spesifikasi data, lalu kalau sudah sampai selesai diikutin. Nah, ini untuk 2SS dia karena dokumenter, jadi di hari pertama sampai akhir kegiatan harus ada. Lanjut ke implementasi ya. Yang tadi terdiri dari instalasi infrastruktur komputer, instalasi program ke komputer, dilakukan oleh teknisi. Ini dia tugasnya untuk menginstal aplikasi ke komputer user, di mana membutuhkan waktu 14 hari dengan anggaran 4.200.000. Ini totalnya. Setelah dilakukan instalasi oleh teknisi, lalu dilakukan monitoring untuk perbaikan bug aplikasi, evaluasi, dan demo aplikasi ke user. Nah, ini bug ini sering dijumpai terutama dalam pemrograman ya. Jadi perlu dilihat dan dicek terus supaya bug aplikasi ini dapat terselesaikan gitu. Membutuhkan waktu 41 hari di mana anggarannya 33.360.000. Perawatan sistem
antara lain pengecekan anti malware, scanning antivirus malware. 23 hari totalnya oleh programmer. Di sini ada pekerjaannya dari programmer dan sistem analis ya, dilakukan 2 orang. Karena kedua pekerja itu harus selalu keterkaitan. Biasanya programmer menjalankan source code-nya, sedangkan sistem analisnya dia membuat struktur dan mengarahkan seperti apa programnya. Jadi tidak istilahnya tidak tersesat dalam membuat program tepat sasaran. Lalu selanjutnya ada update aplikasi, 20 hari pengerjaannya sama programmer dan sistem analis juga, tetapi dia subbabnya dilakukan oleh programmer, penambahan tools program, penambahan efek transisi, dan update user interface. Butuh yang namanya beberapa kali update untuk sebuah aplikasi pemrograman ya, untuk performa juga dan untuk efisiensi dalam penggunaan user. Lalu selanjutnya ada testing, di testing user interface, testing user experience. Total harinya 23 hari dilakukan oleh programmer dengan anggaran 10.580.000. Lalu ada delete dan backup, isinya hapus efek yang tidak perlu. Yang kedua, backup sistem berjalan, dilakukan oleh programmer dan sistem analis. Yang terakhir ada perbaikan tiada henti. Kenapa saya cantumkan tiada henti? Karena selalu ada yang namanya aplikasi, ini dia bug aplikasi, terus ada error, jadi perlu perbaikan. Di luar dari jadwal ini masih ada sebetulnya, tetapi ini dibuatkan saja sampai setahun, sampai aplikasinya rampung. Ini dia totalnya 23 hari aja untuk perbaikan, dengan anggaran 16.330.000 ya. Sudah. Ini dia. Ini dari SDM-nya ya. SDM-nya ada 1 2 3 4, sistem analis, dokumenter, programmer dan teknisi. Ya, sudah selesai. Terima kasih. Untuk aplikasinya bisa dilihat. Ini dia aplikasinya yang sudah saya jelaskan di PowerPoint ya, dari analisis data sampai perbaikan tiada henti. Ini dia prosesornya. Ini kalau diseret dia kelihatan dari hasil prosesornya, keterkaitan dari kegiatan satu ke kegiatan lain. Di sini ada SDM-nya ya, sistem analisis, dokumenter, bisa dilihat. Ini dia programmer, ini sampai terus dia di hari perbaikan. Lalu SDM-nya, ini dia SDM-nya. Ini gajinya dia per jam ya, per jam. Ada sistem analis, dokumenter, programmer dan teknisi. Lalu untuk detail ini dia network diagramnya, bisa kelihatan ini dia diagramnya. Lalu dia kita ke salah satu tipe datanya ya. Ada beberapa tipe data, salah satunya adalah ini dia work overview. Di sini untuk komplitnya dia sudah 76% penyelesaian. Untuk total remaining worknya 1713 yang sudah
selesai ya. Untuk actual worknya ini dalam hitungan jam ya, 6.758,47. Di sini bisa kelihatan dari diagramnya, dari teknisi, programmer, dokumenter, sistem analis, jumlah jam yang dihabiskan ya. Paling banyak programmer karena memang untuk keperluan program coding. Ya, kita lihat. Di sini ada beberapa tipe data lain seperti cost overview ya. Sudah menghabiskan dana 239.780.000 untuk sekarang yang terpakai 47.460.695. Total pengerjaannya 76%. Ini dia untuk komplitnya, bisa dilihat grafiknya. Yang biru itu kumulatif persen komplit, yang orange kumulatif cost. Nah, ini dia sama grafiknya, cuman beda tampilan aja. Paling banyak di dokumentasi ya, costnya juga karena dia memang dari awal sampai akhir. Sama programming juga karena dia paling lama waktu pengerjaannya. Di sini ada status keuangan dari analisis data sampai perbaikan tiada henti. Ada 10 cost status ya. Di sini bisa kelihatan 37.500, costnya 37.500, yang dokumentasi 40 jutaan, programming 39 juta, implementasi 1.800.000, monitoring 28 juta, perawatan sistem 6.923, update aplikasi 10.400.000, testing 9 juta, delete dan backup 8 juta, perbaikan 9.700.000. Ya. Nah, itu dia sudah dipaparkan. Kita kembali ke slide ya. Ini bisa dilihat. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.